Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiyarti. Saya mengajar di SD Negeri 1 Negara Bumode dengan alamat Negara Bumode, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Lampung tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021, yakni di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, Bu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Oh, iya. Si Laila, Ibu mau bertanya, temannya ada yang tidak hadir, Nak? Monik dan Desta sakit, Bu. Oh, Monik dan Desta yang sakit. Iya, kita harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai kita sakit. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kita doakan semoga si Monik dan Desta bisa cepat lekas sembuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ayo si Laila dipimpin doa dulu, Nak. Mari teman-teman kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Laila sudah dipimpin doa. Dan jangan lupa ya, setiap kita mau melakukan suatu kegiatan dan ataupun mengakhiri kegiatan, jangan lupa berdoa. Apalagi ketika kita mau belajar, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang baik yang berguna. Biar lebih semangat lagi dalam belajar, ya kita tepuk PPK dan salam PPK, Nak. Ya, silakan pimpinan. Sapu PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Siapa yang hebat, anak? Kita semua hebat. Oke, silakan dulu kembali anak-anak yang hebat, yang pintar, dan semangat. Meskipun kita dalam masa pandemi PPKM terbatas ya, kemudian hari ini nggak ada yang tidak hadir juga, kita harus tetap semangat. Dan tapi meskipun kita hadir di sini, jangan lupa 3 apa itu, Nak? Pakai masker, cuci tangan dengan sabun ya. Jaga jarak, jangan suka kerumunan ya, karena kita masih dalam kondisi darurat masa pandemi COVID-19. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Oke, kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah belajar pada tema 1, subtema 1. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1-nya organ gerak hewan. Nah,
Kalau sekarang adalah kita masuki pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita lanjutkan, masih ingat nggak nak dengan materi yang kemarin? Masih. Masih. Coba apa? Masih ingat organ gerak pada hewan? Masih. Coba hewan apa yang diingat? Siput. Siput, kelinci ya. Kalau kelinci organ geraknya mana? Kaki. Kaki gunanya untuk apa? Menari dan meloncat. Kalau siput? Otot perut. Otot perut ya. Siput berjalan menggunakan otot perut. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran kita, nanti Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Nah, anak-anak nanti mengamati gambar itu dan berkaitan dengan gambar tersebut, anak-anak membandingkan ciri-ciri hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kemudian nanti anak-anak juga mempraktekkan membuat model sederhana tentang hewan vertebrata dan avertebrata menggunakan plastisin. Nah, berkaitan dengan gambar hewan tersebut, nanti ada sebuah teks cerita yang berkaitan dengan siput. Nah, anak-anak nanti mencari ide pokok atau gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Nah, setelah mencari ide pokok, anak-anak menuangkan cerita teks tersebut ke dalam sebuah gambar, yaitu berupa gambar cerita. Nah, sudah jelas ya nak dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Oke, nah sekarang kita buka materinya. Boleh dibuka buku teksnya. Yaitu kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Di sini bukunya sebuah gambar. Coba anak-anak amati. Itu ada gambar apa dan menceritakan tentang apa nak? Coba dimulai dari kelompok 1. Kelinci dan siput. Kelinci dan siput. Iya, Sulela berpendapat bahwa itu menceritakan tentang kelinci dan siput. Itu ngapain nak? Sedang bermain. Kemudian kalau menurut Sela, Mereka sedang bermain di taman. bermain di taman. Ada hubungannya dengan organ gerak nggak dari gambar itu? Coba sih Vanessa. Yang keras nak? Ada bu. Ada apa? Kelinci memiliki tulang belakang. Siput tidak memiliki tulang belakang. Iya, kalau kelinci memiliki tulang belakang, kalau si siput tidak memiliki tulang belakang. Kalau Uma? Kalau kelinci besar, kalau siput kecil. Iya, kelinci itu besar, tapi siput kecil. Iya, itu pendapat masing-masing ya. Itu menceritakan dua hewan, sama-sama hewan, tapi memiliki alat gerak yang berbeda. Nah, kalau kelinci memiliki alat gerak berupa kaki. Kaki untuk apa? Melompat dan Melompat berlari. dan berlari. Kalau siput, Menggunakan otot perut. iya, berjalannya menggunakan otot Perut. perut. Nah, setelah kalian mengamati gambar, nih ada kita lanjut ke alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya? Ya, Lela? Hewan vertebrata itu apa bu? Coba, ada yang menjawab. Sela? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Si Vanessa setuju nggak dengan jawaban si Sela? Setuju. Setuju. Apa tadi nak? Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Iya, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang Belakang. belakang. Contohnya apa tadi pada gambar? Kelinci. Kelinci, benar, bagus sekali. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, Upa. Vertebrata itu apa bu? Iya, ada yang bisa menjawab? Ya, Vanessa. Hewan vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Laila setuju dengan jawaban Vanessa? Setuju.
mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Contoh ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Oke, jawab dengan tepat. Kemudian si Vanessa, kalau hewan invertebrata ciri-cirinya diantaranya apa? Dia memiliki tulang belakang, memiliki alat kaki tubuh yang masih sederhana, Ya. memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Oke. Contoh, cacing, serangga, dan lain-lain. Itu adalah perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Sudah jelas semuanya, Nak? Sudah. Kemudian contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Baik, anak-anak, kalau sudah jelas, di sini Ibu punya LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD tersebut secara berkelompok. Kita kelompok kecil ya. Nah, di situ ada petunjuknya, cara mengerjakannya, ada materinya juga. Nah, kita berdiskusi bersama-sama ya. Nanti kalian baca petunjuknya di situ. Sebelumnya dibagikan dulu untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Sebelumnya ditulis nama kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2. Tulis nama kelompoknya. Dipersiapkan bahan-bahannya. Kemarin sudah Ibu suruh bawa apa bahannya, Nak? Iya, dibuka LKPD-nya. Bahannya apa saja dikeluarkan. Ya. Masih warna-warni, gambar hewan yang akan ini. Mau membuat hewan apa? Siput, Kelinci. Ini hasil kerja kelompok kami. Ada kelinci, buaya, dan siput. alat dan bahannya, mesin warna-warni, gambar hewan yang akan dibentuk, apabila alat gerak hewan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu, atau carilah contoh gambar alat gerak hewan melalui internet. Buat apa? Kupu-kupu dulu. Loh, kupu-kupu nggak gini. Siput. Siputnya gini. Kasih mata aja. Ini hasil karya kami. Ada siput, kupu-kupu, marmut, ikan. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. LKPD-nya sudah dikerjakan semua tugasnya? Nah, kalau sudah, Ibu minta salah satu dari kalian atau bareng-bareng untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kalian buat apa? Yuk dijelaskan. Ini hasil dari Kelompok kami. Ada buaya, cacing, siput, dan kelinci. Setelah melakukan kegiatan membuat model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata, apa yang
dapat kalian pahami. Contoh hewan apakah yang kalian buat? Kelinci, buaya, siput, dan cacing. Apakah model hewan yang kalian buat termasuk jenis hewan vertebrata? Buaya dan kelinci karena mempunyai tulang belakang. Apakah model hewan yang kalian buat termasuk jenis hewan vertebrata? Berikan alasanmu. Siput dan cacing tidak memiliki tulang belakang. Kesulitan apa yang kalian alami saat melakukan kegiatan ini? Tidak ada. Setelah melakukan kegiatan membuat model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata, buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. Tuangkan dalam kolom berikut. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contoh, buaya dan kelinci. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh, siput dan cacing. Setelah melakukan kegiatan membuat model sederhana hewan vertebrata dan avertebrata, apa yang dapat kalian pahami? Contoh hewan apakah yang kalian buat? Marmut, ikan, siput, dan kupu-kupu. Apakah model hewan yang kalian buat termasuk jenis hewan vertebrata? Berikan alasanmu. Ikan dan marmut memiliki tulang belakang. Apakah model hewan yang kalian buat termasuk jenis hewan vertebrata? Berikan alasanmu. Kupu-kupu dan siput tidak memiliki tulang belakang. Kesulitan apa yang kalian alami saat melakukan kegiatan ini? Berikan alasanmu. Tidak ada. Kesimpulannya, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya marmut dan ikan. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh, kupu-kupu dan siput. Oke, Nana tadi sudah sudah kita laksanakan, kita lakukan diskusi dan mengerjakan LKPD, dan dari perwakilan kelompok 1 dan 2 juga sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Biar lebih semangat, yuk kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kerjanya bagus-bagus, sudah bisa membuat model hewan invertebrata dan hewan vertebrata, serta sudah mempelajari mengerti apa pengertian dari hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau sudah, LKPD-nya diambil ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, yuk sekarang kita buka buku cetaknya halaman 44. Nah, di situ masih ada kaitannya dengan hewan vertebrata dan invertebrata. Itu ada cerita tentang siput adalah bukan hewan yang lemah. Nah, tugas kalian adalah nanti kalian baca teksnya. Siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, nanti kalian disuruh menentukan gagasan pokok dari masing-masing paragrafnya. Nah, sebelumnya ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Ada yang ditanyakan tentang gagasan pokok? Yuk, ada yang bertanya? Ide pokok itu apa, Bu? Ide pokok itu apa, Bu? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjawab? Yuk, Lela. Inti atau dasar permasalahan suatu teks. Iya, menurut si Vanessa, jawaban si Lela bagaimana? Setuju. Apa tadi jawabannya? Inti atau dasar permasalahan suatu teks. Iya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Nah, ide pokok juga disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks? Ada yang tahu? Ya, Sela? Membaca teks secara keseluruhan.
Coba diulangi si Ulfa. Bagaimana sih cara menentukan ide pokok dari suatu teks? Membaca teks secara keseluruhan, mencari kalimat utama teks tersebut, menemukan informasi dalam kalimat utama. Oke, bisa ya mencari ide pokok? Bisa, Bu. Iya. Nah, ide pokok itu kemudian ada yang dikatakan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Yuk, Laila. Informasi utama yang menjelaskan tentang masalah di dalam teks. Nah, biasanya kalimat utama itu ada di awal atau di akhir paragraf. Ada yang bisa menjawab? Ya, Vanessa. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Iya, kalimat utama biasanya terdapat di awal, bisa di akhir, atau bahkan di awal dan di akhir suatu teks. Nah, di sini Ibu punya contoh bacaan yang berjudul Gurita. Ya, salah satu bacakan teks tersebut. Ya, Sela. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dia alaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, di sini ada sebuah teks yang berjudul Gurita. Itu menceritakan tentang gurita adalah salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, coba kalian mencari kalimat utamanya itu pada awal atau akhir atau di tengah. Nah, kalian amati dulu, tadi kan sudah dibaca. Kemudian kalian cari kalimat utamanya itu yang mana, kemudian ide pokoknya apa. Coba, ada yang bisa? Kalimat utamanya itu yang mana? Ya, si Vanessa. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ya, itu adalah kalimat Utama. Kalimat utama. Apa tadi kalimat utama, Nak? Kalimat yang berisi Informasi utama. informasi utama. Itu adalah yang menjadi gagasan utama atau ide pokoknya. Tuh. Jadi bisa ya menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Bisa. Itu tadi ide pokoknya betul. Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Oke, sudah jelas tentang mencari ide pokok? Sudah. Nah, sekarang dibuka buku temanya. Tadi halaman 44 sampai 45 itu ada sebuah teks yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Nah, kalian cari mana yang termasuk ide pokoknya, gagasan utamanya, serta gagasan pendukungnya di masing-masing paragraf ya. Ya. Ya, paragraf 1 itu yang mana, paragraf 2 yang mana. Nah, dibaca dulu, baru dicari ide pokoknya. Kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan. Yuk, dibuka bukunya, terus di buku catatannya. Jadi judulnya dulu, kemudian paragraf 1 itu ide pokoknya yang mana? Dibaca dulu. Sudah selesai, Nana? Sudah, Bu. Nah, sudah bisa menentukan ya mana yang termasuk kalimat utama, ide pokoknya, gagasan utama atau gagasan utamanya dan gagasan pendukungnya. Ya. Sudah jelas semua tentang ide pokok? Ya. Sudah, baik, kita lanjutkan. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Adi
membaca teks yang berjudul siput bukanlah Hewan yang lemah. Nah, itu kan sudah berupa paragraf ya nak ya. Iya. Nah, paragraf itu coba yuk kita tuangkan menjadi gambar cerita. Dari cerita itu tadi kalian gambarkan siput bukanlah hewan yang lemah itu kira-kira gambarnya seperti apa, siputnya sedang ngapain? Bisa menuangkan dalam gambar cerita? Bisa. Nah, sebelumnya gambar cerita itu ada apa saja ya? Coba. Gambar realis, karikatur, kartun, gambar dekoratif. Nah, tentang gambar ilustrasi atau gambar cerita itu macam-macamnya, ada realis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Tentang gambar cerita, ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Karikatur itu apa, Bu? Apa? Karikatur. Karikatur. Ada yang bisa menjawab? Vanessa. Gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Gimana apa? Iya. Apa ulangi coba jawabannya? Gambar yang dilebih-lebihkan ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Ada lagi yang tadi kan? Kartun itu apa, Bu? Kartun itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Iya. Bagaimana Sheila? Jawaban si Laila? Setuju. Coba diulangi jawabannya. Gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Oke, berarti sudah jelas tentang gambar cerita ya. Nah, tadi kalau cerita tentang siput, kalau kita tuangkan dalam gambar, berarti dia termasuk ke gambar apa? Hah? Kartun bisa, realis juga bisa, karena kalau kita gambar itu si siput itu kan jelas bentuknya sesuai dengan aslinya kan ya? Iya. Iya, yuk sekarang dipersiapkan alatnya. Ada pensil, warna, buku gambarnya yang dikeluarkan. Tuangkan cerita tadi dalam sebuah gambar. Itu gambar cerita tentang siput bukanlah hewan yang lemah. Sudah selesai Nana? Sudah, Bu. Coba ditunjukkan gambarnya, gambar ceritanya yang menggambarkan siput adalah bukan hewan lemah. Iya, bagus-bagus sekali. Itu gambar si siput sama si kelinci. Si kelincinya lagi ngapain itu? Mana? Dibuka nanti untuk ibu nilai. Iya. Ini hasil gambarannya. Ya, Selena. Gambar siput. Iya, siput bukanlah hewan yang lemah. Oke, bagus-bagus sekali hasil gambarannya ya. Nah, berarti sudah bisa menuangkan sebuah paragraf menjadi sebuah gambar cerita. Nah, dalam gambar ini mengandung cerita bahwa si siput itu ternyata bukan hewan yang lemah. Mengapa? Karena dia memiliki kelebihan, dia bisa berjalan menggunakan ototnya, gitu ya. Meskipun dia berjalannya lambat, tapi dia memiliki kelebihan. Iya. Nah, untuk mengukur hasil capaian kita pada hari ini, Ibu punya soal, nanti dikerjakan masing-masing.
terdiri dari 10 soal, 7 pilihan jamak atau pilihan ganda, yang ketiganya adalah isai. Nah, nanti kalau yang pilihan ganda, anak-anak tinggal memilih jawaban yang paling tepat, langsung di situ saja. Dan untuk isanya langsung diisi pada titik-titik yang tersedia. Baik, sebelumnya dikasih nama, tulis namanya, kelasnya, kemudian dibaca soalnya dengan teliti, lalu dikerjakan. Jika ada yang kurang paham tentang soalnya atau sulit dipahami, boleh ditanyakan. Sudah selesai kan? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, yuk perwakilan dari kelompoknya dikumpulkan hasil kerjanya untuk ibu nilai. Itu adalah untuk mengukur hasil capaian dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, bagus. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang subtemanya tentang organ gerak pada hewan. Nah, untuk subtemanya tadi kita sudah mempelajari tentang organ gerak si kelinci dan siput itu, termasuk vertebrata atau invertebrata, ciri-cirinya. Kemudian juga sudah membuat model sederhana ya dari plastisin tadi. Kemudian tadi anak-anak juga sudah mencari di pokok dari teks yang berjudul siput bukanlah hewan lemah. Setelah itu anak-anak juga sudah menuangkan cerita itu dalam sebuah gambar cerita. Nah, itu semua sudah kita pelajari. Sudah paham semua nak tentang materi hari ini? Sudah. Oke. Untuk materi hari ini sudah selesai ya. Gimana? Masih semangat? Semangat. Kita semangat dulu. Wah. Biar lebih semangat sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, biar lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Go semangat, go semangat, go semangat, go semangat. Yes. Nah, harus tetap semangat meskipun kita pertemuannya terbatas ya. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan untuk tugas di rumahnya, anak-anak buka kembali buku temanya ya di rumah. Kalian membuat rangkuman atau resume pembelajaran pada hari ini. Dicatat pokok-pokok pentingnya ya di rumah ya. Iya. Dan kemudian anak-anak di rumah juga membuat satu tema gambar cerita di rumah. Bebas mau temanya apa, mau gambar lingkungan, mau temanya tentang hewan. Kalian sesuai ide kalian masing-masing ya. Iya. Jangan lupa gambar di buku gambar. Oke, ada yang ditanyakan nak? Kalau tidak ada, nah sebelum kita tutup, yuk si Laila dipimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa. Doa selesai. Baik, mari kita akhiri pembelajaran